Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakalan bahas heading. Apa sih itu heading? Heading atau yang dikenal dengan istilah judul, yang sering digunakan untuk penulisan bab ataupun antar subbab. Nah, apa sih fungsi kita menggunakan heading ini? Selain kita bisa merapikan dalam penulisan laporan, kita juga dapat mempermudah untuk pembuatan daftar isi. Langsung aja di sini aku mau atur dulu marginnya. Margin aku custom 3433. Kalau sudah, kalian klik OK. Terus untuk ukuran kertasnya aku pakai A4. Lanjut, kita penulisan heading. Oke, kasih dulu untuk heading 1. Kita tulisannya Roman 12 buat, terus tulisannya hitam. Sini aku tulis tengah. Untuk format, kalian paragrafnya itu dikosongin aja kayak gini. Oke. Terus untuk numberingnya aku pilih 0. Oke, kita klik oke. Nah, ini untuk heading 1. Heading 1 isinya tuh lembar pengesahan, abstrak, terus kata pengantar, daftar isi. Sebenarnya banyak lagi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, pendahuluan. Ini bagian heading 1, jadi kita tinggal blok aja karena semuanya heading 1. Kita klik heading 1, bakalan kayak gini. Nah, untuk pemunculan kita melihat navigationnya, kita klik CTRL plus F, bakal muncul navigationnya. Ini headingnya kan kelihatan. Kalau sudah, kita bagi langsung di bagian sini. Nah, pendahuluannya kita enter, tapi caranya biar di navigationnya itu enggak ketulisan ke bawah kepisah, jadi kita klik shift berbarengan dengan enter kayak gitu. Nah, kan jadi di sini tetap nyamping. Oke, terus lanjut untuk heading 2. Heading 2 kita edit dulu, modify. Nah, sama kayak tadi, cuman nggak aku bold di sininya. Untuk formatnya di numbering kita non juga, kita klik OK. Paragrafnya kita kosongin juga. Nah, latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan penelitian. Ini untuk heading 2 nya. Oke, nah untuk penulisan 1.1 gimana? Kita klik di depannya, terus kita kasih nomor ini 1 titik aja. Nah, kalau udah kita edit lagi di bagian sini. Nah, kita taruh di depannya 1 titik. Nah, bakalan kayak gini. Nah, untuk yang di bawah biar otomatis 1.2 kita tinggal klik depan, kita hapus enternya, terus kita enter lagi kayak gini. Ini sudah, terus kita lanjut heading 2, tujuan heading 3. Kita lanjut di heading 3, tujuan umum, tujuan khusus. Kita edit heading 3 nya. Sinar Roman 12, itu warnanya hitam. Sama ya, formatnya sama kayak tadi. Kayak tadi juga, paragrafnya kita kosongin. Terus untuk numberingnya kita nonkan.
tujuan umum, tinggal kalian blok aja, kalian klik heading 3 nomor, kita klik kayak tadi. Nah sama ya, terus kita edit, cuman bedanya di sini kan tadi 1.1 aja, sekarang 1.1 titik. Nah jadi ada 31.1. nah bakal otomatis 1.1. nah di sini kalian bisa atur aja ininya biar dipas-pasin gitu. Oke. Nah ini untuk heading 2. Kita lanjut ke ini heading 3, kita lanjut ke heading 4. Heading 4 itu ada kan tadi tujuan khusus mahasiswa, dan khusus pensiunan. Misalkan ya, tapi ini tergantung laporannya sih, tujuan kalian itu kemana. Kita edit heading 4 nya lagi, 4 sama kayak tadi ya, warnanya juga. Oke, format numberingnya kita nonkan, paragrafnya kita kosongkan, klik OK, terus kita tinggal blok aja, klik heading 4. Untuk penulisan di depannya sama kayak tadi untuk nomornya, ini kita kosongkan ke 1 titik. Nah terus kita lanjut di sininya juga. Tadi kan subbab di tujuan khusus, jadi 1.1.2. nah kayak gini, ini heading 4, jadi sini ada 4, ini kan heading 3, ini heading 2. Kalau udah selesai kita naikin, enter lagi, selesai. Nah ini untuk heading 1, ini heading 2, dan ini 3, dan ini 4. Nah kalau ini kan nggak rapi ya, kita rapin di sini, kita geser aja. Atau kalau kalian mau bareng-barengin itu, kalian tinggal blok. Nah kan, oke. Ini adalah video lanjutan dari pembuatan heading. Kita masuk ke dalam pembuatan daftar isi. Oke, langsung saja. Sekarang kita lihat dulu. Nah, di sini itu dalam satu page itu judulnya ada banyak ya. Nah, jadi sini kita akan memisahkan dulu karena syarat pembuatan daftar isi itu harus ada page nomor halaman di setiap page. Nah, oke, kita insert terus break. Nah, udah kepisah. Oke, lanjut di bagian kita pisahkan bagian abstrak dan kata pengantar. Kita cursornya di depan kata pengantar tadi ya, terus kita klik page breaknya. Nah bahkan kepisah kayak gitu. Lakukan hal yang sama ke semua judul. Oke, karena sini kita mau bikin halaman. Nah kalau udah, kita cek lagi, siapa tahu ada yang belum kita pisahkan. Oke. Nah kalau udah,
Kalau udah, kita langsung ke pemberian nomor pada halaman. Kita klik page number, terus kita klik yang bottom ya, bottom of page. Oke, bottom. Kalian terserah mau yang plain yang mana. Aku pilih yang 3. Nah, udah muncul halamannya di situ. Karena ini adalah laporan yang dijadikan satu mulai dari cover dan seterusnya, jadi kita perlu memisahkan antara cover sama lembaran pengesahan sampai tabel itu kita bagi sectionnya. Jadi sini kita bakalan membutuhkan 3 section. Nah, di atas itu bagian header dan di bawah ada bagian footer. Oke, langsung saja klik kursor kalian paling atas ya. Nah, di bagian lembar pengesahan, terus kalian ke menu reference. Oh, bukan ya, ke bricks, terus next page, karena kita mau bagi sectionnya dulu. Nah, untuk mengetahui ini udah kebagi atau belum, kita klik 2 kali aja di bagian atas. Nah, ini tuh ada section 1 atau section 2, atau kalian klik kanan terus go to header. Oke. Tuh udah kebagi 2 section, ada section 1 dan section 2. Terus untuk cara ngilangin, kalian bisa tap di luar di layar sana aja atau close header tadi yang bagian atas sebelah kanan itu. Oke. Kita lanjut ke section 3 di bagian sini, karena di bagian abstrak tadi itu penulisan Romawi dan sini untuk penulisan angka, halamannya angka ya. Oke, sama aja kayak tadi. Nah, kita cek lagi sectionnya udah kebagi tuh section, oh maaf ini ada di bab 2 ya. Nah, section 2 dan section 3, dan di sini tadi itu section 1. Nah, kita cek lagi. Oke. Cara untuk ngilangin nomor halaman di bagian cover itu kalian klik yang ini ya, nih. Klik aja, bakalan hilang. Nah, kan? Itulah kenapa kita perlu menggunakan section 1, section 2, dan section 3. Oke, lanjut di bagian section 2. Nah, di situ ada angka beda ya. Jadi kita klik itu, terus Romawi. Nah, start dari I ya. Hati-hati bisa ke klik bisa angka Romawi 5 mungkin, jadi kita klik start dari sana. Oke. Sudah kita klik OK. Nah, dia mau dari I1 kan, kita cek dulu. Kalau udah, kita bikin lagi di bagian section 3. Section 3 kita klik oke, itu. Nah, di sini bagian angka mulai dari angka 1. Kalau udah, kita tinggal klik OK. Nah, sudah semuanya. Cek aja dulu, siapa tahu ada kesalahan. Di cover itu kosong, yang ke Romawi
Nah, kalau udah kita masuk ke daftar isi, kita bikin daftar isi, kita klik enter dulu ya, terus kita masuk ke reference, terus kita klik table of content yang ya itu dia bakal muncul. Oke, sebentar, mungkin laptopnya ada error. Nah, udah muncul ya. Nah, di sini ada yang kosong, kita hilangin. Oke, kita hilangin dulu. Itu berlebih ya. Oke, sebentar. Oke, udah. Nah, tinggal kalian edit di bagian daftar isinya, karena di sana itu ada yang warna tulisan biru, itu kalian hapus aja. Oke, kalian blok, kita ganti angka dan hurufnya, fontnya. Kita ke home. Oke, kita ganti Times New Roman nomor 12. Oke, sudah. Nah, jadi enaknya itu yang otomatis itu kayak gitu, jadi langsung muncul sesuai dengan tadi yang udah kita edit tadi. Nah, ini adalah video lanjutan dari pembuatan daftar isi, dan kita akan lanjut ke pembuatan daftar gambar. Nah, enaknya menggunakan daftar isi yang otomatis itu kalian klik aja CTRL, terus klik to follow link. Nah, misalkan kalian arahkan kemana, kalian klik CTRL-nya, terus misalkan kalian klik yang bab 1 pendahuluan kayak gini ya. Nah, langsung muncul bab 1 pendahuluan. Nah, itu enaknya. Oke, lanjut untuk pembuatan daftar gambar yang otomatis. Oke, langsung aja sini kita pisahkan dulu karena aku mau taruh di bagian pendahuluan ya gambarnya. Pick break. Oke. Nah, kita enter aja, itu fungsinya untuk mempermudah saat penulisan gambar 1 titik berapa misalkan kayak gitu, karena di sana itu bakalan kita taruh foto. Oke. Nah, untuk foto kalian klik insert pictures, kalian klik itu. Nah, kalian pilih foto, tugas kalian yang mana. Ini aku sembarang aja dulu ya, ini buat contoh. Nah, kalau kebesaran gini tinggal kita kecilin, kita seret, kita klik, kita seret. Kecilan lagi sesuai kalian mau sekecil apa dan sebesar apa. Nah, kalau udah kalian klik kanan terus klik itu. Kenapa aku klik kanan itu agar bisa menggeser fotonya, kan tadi nggak bisa digeser, aku pilih itu aja ya. Oke, nah kita klik, kita seret, nah baru bisa kita geser. Oke, kita klik di bawah sana, kita akan melakukan penulisan. Kita ke reference, terus kita insert caption. Oke, nah di sana karena di bagian itu ada bab 1, kita bikin new label. Kita ketik gambar 1 titik, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, kalau nggak muncul biasanya ada di bawah nih. Nah, kan ada di bawah, kita naikkan ke atas, kita klik OK.
Nah ini kita turunin, kita klik insert, terus backbreak udah ke bawah. Oke, kita lanjut edit yang di bagian ini lagi. Oke, kita masuk ke home, terus kita ke bagian sini. Oke, nah ini kita modif dulu, modify. Oke, Times New Roman ukuran 12, terus nggak usah dimiring-miringin, warnanya hitam. Oke, formatnya, paragrafnya kita kosongin aja, sama ya kayak heading-heading tadi. Nah terus nomornya kita nonain, oh ya udah, oke, terus oke. Nah udah, kita klik, oh salah, sini aku ada yang ketinggalan di bagian sini. Nah aku ketengahin. Oke, nah otomatis langsung ke tengah. Itu gambar 1.1 ya. Terus lanjut, misalkan aku mau bikin lagi di bagian rumusan masalah, sama kayak tadi, kita turunin dulu, kita pisahin, kita klik backbreak. Oke, nah ini aku copy aja ya, karena buat contoh juga kan. Nah terus untuk mengklik, sama kita enter tadi. Terus untuk mengcopy itu kalian klik Ctrl+C. Untuk paste atau menempelkan gambar tadi yang sudah kalian copy, kalian klik Ctrl+V. Oke, nah muncul kan. Lanjut di sini sama kayak tadi, insert caption. Karena ini masih di bab 1, kita tinggal klik OK aja. Kalau misalkan gambar 1 titik itu ada di bagian bab 1, jadi beda di saat bab 2 nya. Kita naikin dulu karena tadi ada di bawah ya. Oke, kita pisahin lagi, terus kita klik gambar. Kita klik home, terus ke caption tadi, kita rapiin aja fotonya. Oke, udah. Terus lanjut di bagian, aku mau di bagian bab 3 fotonya. Oke, misalkan di sini ya. Oke, enter lagi. Nah di bagian bawahnya itu dia nggak keturun, nah kan nggak. Oke, terus kita tempel foto yang tadi karena aku masih copy kan ya. Sama kayak tadi, kita tulis lagi, kita ke menu reference, terus insert caption. Nah karena ini di bagian bab 3, kita bikin new label lagi, bisa jadi penulisannya gambar 3 titik. Kalau udah, kalian klik OK. Oke lagi, nah bakal muncul kayak gitu. Nah terus kalian sebentar. Oke, kita tambahin lagi karena aku mau bikin 2 di sini ya, di bagian bab 3. Sama caranya kayak tadi. Oke, kita tempel fotonya yang tadi, terus ke sini insert caption. Kan klik OK. Nah maka muncul 3.2 karena ini gambar yang kedua.
udah. Aku mau cek lagi tadi udah aku caption atau belum. Oke, udah. Oke, nama kita masuk ke bagian daftar gambar. Kita klik enter, terus kalian ke reference lagi, kalian insert yang ini ya. Nah, kalian pilih di sini. Kalian mau yang mana? Kalian munculin atau kalian undang, misalkan yang gambar 1. Kalian klik gambar 1 itu untuk bab 1 ya, kalian klik OK. Nah, dia bakalan muncul kayak gini. Nah, terus kalian mau muncul misalkan yang di bagian mana tadi, bab 3. Bab 3 sama caranya kayak tadi, kalian klik insert. Nah, saran aku itu kalian tuh jangan enternya itu cuman di sini ya, nih. Jangan cuman atau di dekat situ, jangan, karena saat kita mau undang di bagian bab lainnya, nah ini tuh bakal hilang. Nah ini, nah sebelumnya tuh hilang, jadi kayak keganti gitu. Jadi caranya kalian enter aja biar ada jaraknya. Karena video ini kehabisan durasi, jadi untuk pengeditan cara menyatukan gambar-gambar gitu ada di tabel ya, karena sama aja. Ini adalah video lanjutan dari pembuatan heading, daftar isi, daftar tabel. Nah, mungkin di video sebelumnya itu ada tambahan suara dari aku, karena pas saat aku rekam layar nggak tahu kenapa mungkin keatur ulang di aplikasinya, jadi suara aku itu nggak masuk. Jadi yang yang ada itu cuman rekaman layarnya aja, jadi suara aku tuh nggak masuk. Nah, jadi biar nggak bosen, jadi aku tambahin suara aku kayak gitu. Oke, langsung aja kita bikin daftar tabel. Aku bikin di bagian pendahuluan. Oke, kita enter sama kayak tadi juga biar mempermudahkan kita penulisannya. Kita klik insert, terus tabelnya ini. Oke, misalkan aku cuma butuh 3, isinya nama, terus nih misalkan ya prodi sama alamat. Nah, terus gimana caranya kita kasih tabel sama kayak tadi, insert caption di menu references caption, cuman di sini new tab juga. Oke, tabel karena di sini sama kayak tadi bab 1, kita klik 1 titik, kita klik OK. Nah, udah muncul, langsung muncul. Kita klik home, kita klik heading. Oke, udah caption ya. Terus di bagian rumusan masalah, tempatnya sama kayak tadi aja ya, klik enter juga. Bentar, enter kayak tadi juga untuk mempermudahkan kita pada saat penulisan. Oke, misalkan di sini nama sama aja kayak tadinya. Ini untuk contoh, kalian sesuaiin sama isi laporan kalian itu tentang apa. Terus sampai termasuk referensi juga, insert caption. Ini kan masih di bab 1 ya,
Jadi kita pakai tabel 1 aja, kita klik OK, bakal muncul 1.2. Lanjut, kita misalkan ada di landasan teorinya, ada tabelnya, kita klik enter dan di tengah ya. Oke, terus sampai sini kita ulang, enter. Terus kita taruh tabelnya. Oke, misalkan di sini ada oh bukan, ini aja nama alat berat. Terus kayak gitu, sama kita referensinya juga, cuman ini karena di bab 2 kita neo tabel. Tabel 2 titik, klik OK. Kita kayak gini, terus kita ke home, kita lihat udah caption atau belum. Udah. Nah, terus di bagian bab 3 juga ini kok ada 2 ya. Oke, sama kayak tadi, kita klik enter. Nah gini biasanya kalau susah itu, kalau nggak di enter dulu. Oke, ngelak di halaman lain aja ya. Pokoknya caranya itu kayak gitu. Nah, di sini insert tabel lagi, kita naikin ke atas. Oke. Di sini alat, kita ke home. Alat, terus bahan, kita blok aja kalau kalian males ngulang bahan. Terus di sini keterangan. Nah, kalau udah sama kayak tadi, kalian ke nah mungkin di sini ada di tabelnya itu tulisannya kayak gini, kan klik tense-nya Roman juga. Oke, kalau udah reference lagi, insert caption, tabel. Ini karena di bab 4 kita bikin new label lagi, tabel 4 titik, karena di bab 4. Klik OK. Oke lagi. Oke, ini ada muncul di mana? Kita cari tahu. Biasanya nah ada di bawah sini. Oke. Ke atas lagi. Kalau udah, kalian klik home.
terus kalian klik caption. Nah, ini bakalan otomatis ke tengah. Kalau terlalu dekat, kalian klik sini, saya enterin. Nah, langsung kita ke pembuatan daftar tabelnya yang otomatis, sama kayak pembuatan daftar gambar. Kalian klik referensi, terus insert table of Victor. Nah, kalian klik cari di sini tabelnya, tabel ada berapa aja. Kalian mau undang tabel, misalkan tabel 1, kalian klik OK. Muncul tabel 1, kita enter. Kita undang lagi tabel 2 misalkan. Ada nggak ya tabel 2? Ada 1. Nah, kita klik lagi, kita mau undang, maaf, kita enter dulu, kita undang lagi yang 4. Oke. Nah, muncul lagi. Caranya biar mempersatukan, kan ada jarak nih, kita klik delete, cursor kita taruh di bagian sini, kita klik delete sama kayak tadi sampai menyatu. Nah, oke, udah selesai. Nah, mungkin di bagian daftar isi tadi itu mungkin keacak ya. Nah, karena tadi kita nggak ada tambah-tambah, kan tinggal update tabel. Nah, dia bakalan berubah sendirinya. Nah, itulah enaknya menggunakan daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis. Oke. Kalau kalian mau ngecek, kalian tinggal klik CTRL, terus kalian tinggal klik link tuh, klik to follow link, kan muncul tabelnya. Oke, mungkin segitu saja. Sekian.